Kebun Raya Bogor yang merupakan sebuah kebun botani yang terletak di kota Bogor dan bersebelahan dengan Istana Kepresidenan. Awalnya tempat ini bernama Island Plantation de Betencok, didirikan pada tahun 1817, yang mana didirikan tujuannya adalah untuk sebagai wadah bagi para ilmuwan bidang botani di Indonesia, dan tempat inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kebun Raya Bogor yang memiliki luas 87 hektar ini berfungsi sebagai tempat untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan secara ex situ atau memindahkan tanaman dari tempat asalnya ke tempat baru. Pada tahun 1995, Kebun Raya Bogor ini memiliki koleksi tanaman berjumlah 4.300 jenis yang berasal dari Indonesia, kawasan tropis Asia, Amerika, Afrika hingga Australia, dan penataannya pun dikelompokkan berdasarkan habitat, famili, tanaman, dan asal. Tempat ini memiliki beberapa fakta unik. Di antaranya adalah berjumlah ratusan tahun. Jika dilihat dari prasasti batu tulis, Kebun Raya Bogor ini adalah hutan buatan yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Sunda, yang mana hutan ini berfungsi sebagai pelestarian alam seperti benih kayu yang sudah langka. Namun sejak Kerajaan Sunda dikalahkan oleh Kerajaan Banten, hutan ini menjadi terbengkalai. Dan di Kebun Raya Bogor ini juga terdapat spesies anggrek terbesar. Kebun Raya Bogor mempunyai sebuah tanaman anggrek terbesar di dunia yang disebut sebagai anggrek harimau atau bahasa ilmiahnya adalah Grammatophyllum speciosum. Dan di Kebun Raya ini juga menjadi tempat perkembangbiakan bunga rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Kebun ini menjadi saksi bisu perkembangan ilmu botani di Indonesia yang tercatat memiliki 12.531 koleksi yang dikelompokkan menjadi 3.228 jenis, 1.215 marga, dan 214 suku. Dan sebagai tempat yang sudah berdiri ratusan tahun, Kebun Raya Bogor mempunyai sebuah pohon leci tua yang diperkirakan berumur 200 tahun. Kebun Raya Bogor ini mewarisi nilai-nilai universal yang luar biasa. Nilai kekayaan warisan Kebun Raya Bogor tidak hanya variasi jenis tanamannya saja, melainkan juga bentang lahan, bangunan bersejarah, artefak ilmu botani, alam, dan lingkungan yang terjaga dari generasi ke generasi selama lebih dari 200 tahun. Kebun Raya Bogor ini memiliki luas mencapai 87 hektar dengan 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan, dan mana sejarah Kebun Raya Bogor menjadi identitas bangsa serta memberikan kontribusi pembangunan ekonomi global. Reputasi sejarahnya melahirkan banyak lembaga penelitian dan menjadi pusat penelitian biologi tropis kelas dunia. Penemuan-penemuan ilmiah bidang botani yang dihasilkan dari Pusat Penelitian Botani Tropis Kebun Raya Bogor berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Inovasi dalam bidang ekonomi menghasilkan peningkatan kekayaan pemerintah Belanda kala itu melalui agroindustri spesies yang eksotis, kopi, teh, kina, tembakau, dan masih banyak lagi. Dalam sejarah catatan perkembangan Kebun Raya Bogor yang dikutip dari laman Kebun Raya, pada mulanya kebun ini hanya digunakan sebagai kebun percobaan tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Akan tetapi ketika Kebun Raya Bogor didirikan, pada kenyataannya menjadi momentum bagi ilmuwan bidang botani di Indonesia untuk membuat suatu wadah penelitian. Di mata para ilmuwan Eropa, kebun botani ini memiliki daya tarik yang besar dalam bidang penelitian botani karena tercatat dalam sejarah Kebun Raya Bogor, sederet ahli botani Belanda telah menghantarkan kemajuan Kebun Raya Bogor yang berkembang pesat.
Sejak didirikannya, Kebun Raya Bogor sudah menjadi pusat penelitian utama bidang pertanian dan hortikultura. Monsieur Trup, ahli botani berkebangsaan Belanda lulusan Dokter Universitas Leiden, mengembangkan Kebun Raya Bogor menjadi sebuah lembaga penelitian profesional. Kebun Raya Bogor memiliki integritas dan dinilai autentik oleh UNESCO. Pasalnya, Kebun Raya Bogor memiliki integritas yang mampu mengungkap nilai universal luar biasa dari arsitektur bangunan yang memiliki nilai sejarah, keaslian, tata tanaman, serta berdasarkan kelompok taksonomi, pohon pusaka, dan bentang alam pusaka. Sederetan fakta itu menjadi bukti sejarah bahwa Kebun Raya Bogor adalah pusat penelitian biologi tropis. Integritas properti Kebun Raya Bogor ini diperkuat dengan kebijakan pemerintah Kota Bogor yang menetapkan kawasan sekitar Kota Bogor sebagai penyangga Kebun Raya Bogor. Catatan sejarah Kebun Raya Bogor menunjukkan bahwa sejak tahun 1817 sudah menjadi tempat penelitian ilmiah. Monumen yang memiliki nilai sejarah terdaftar sebagai 12 bangunan yang dianggap mampu mempertahankan keasliannya dalam hal desain dan fungsi aslinya. Kebun Raya Bogor memiliki simbol penyemangat pengembangan ilmu pengetahuan. Sejak diresmikan oleh Baron van der Capellen tanggal 18 Mei 1817, taman ini telah menjadi tempat untuk mengumpulkan, meneliti, dan mengembangkan berbagai tanaman dari Indonesia dan negara lain. Awalnya, taman yang semula bernama Lens Plantarum et Wissenschaft ini hanya memiliki 900 jenis tanaman, dan dalam perkembangannya kini telah menjadi 13.000 spesies tanaman dari berbagai jenis. Taman di tengah kota Bogor ini bukan lagi sekedar tempat penelitian, tetapi telah menjadi paru-paru kota, ruang terbuka hijau tempat aktivitas warga berwisata. Kebun Raya Bogor bukan sekadar taman botani biasa, ia adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ya, saya sendirian nggak ada yang... Boleh. Asal-usul Kebun Raya Bogor dapat ditelusuri hingga era Kerajaan Sunda, ketika Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi memerintah antara tahun 1474 hingga 1513. Sebagai tempat wisata edukatif, Kebun Raya Bogor menawarkan pengalaman yang kaya akan sejarah, ilmu pengetahuan, dan keindahan alam. Kita dapat menikmati keanekaragaman hayati sambil mengenang perjalanan panjang Kebun Raya ini dalam kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Sejarah Kebun Raya Bogor menunjukkan kebun botani ini mewarisi nilai-nilai universal yang luar biasa. Nilai kekayaan warisan Kebun Raya Bogor tidak hanya mewarisi variasi jenis tanamannya saja, melainkan juga bentang lahan, bangunan bersejarah, artefak ilmu botani, alam, dan lingkungan yang terjaga dari generasi ke generasi selama lebih dari 200 tahun. Sejarah Kebun Raya Bogor menjadi identitas bangsa serta memberikan kontribusi pembangunan ekonomi global. Reputasi sejarahnya melahirkan banyak lembaga penelitian dan menjadi pusat penelitian biologi tropis kelas dunia. Penemuan ilmiah bidang botani yang dihasilkan dari pusat penelitian botani tropis Kebun Raya Bogor berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Sebut saja penelitian tanaman domestik berbagai tanaman ekspor. Dan inovasi dalam bidang ekonomi menghasilkan peningkatan kekayaan pemerintah Belanda kala itu melalui agroindustri, spesies yang eksotis, kopi, teh, kina, tembakau, dan masih banyak lagi. Dalam catatan sejarah perkembangan Kebun Raya Bogor yang dikutip dari laman Kebun Raya, pada mulanya kebun ini hanya digunakan sebagai kebun percobaan tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Akan tetapi, ketika Kebun Raya Bogor didirikan, pada kenyataannya menjadi momentum bagi ilmuwan bidang botani di Indonesia untuk membuat suatu wadah penelitian.
serius kamu nggak malah ngerit. Ya kamu piye? Aku ya serius. Aku kan juga lagi acara. Nggak tahu kalau di sana sih. Kak, mama mbak apa di foto kak? Sepeda. Ada perintah kak? Dan ngerti aku. Sudah apa ya kita? Oh iya. Tak popos dulu. Hah? Kayaknya mau motor, mobil, sepeda listrik, nggak kabeh ono tapi wis mau guys tutup. Oh, ada prene. Ayo. Malah ra bayar. Gratis. Kok iso malah saya kok adik mbiyen ngomongnya muni kok adik. Semua. Ngono ngomong muni. Piro? Atau sudah ayo. Foto dari jauh mah. Warnane kuning mungkin. Macan. Kait anaknya. Kan. Oh iya. Sing tadi cemdak kan dingan wae sing jatuh teh. Oh iya kiduran. Oh bukan. Ini bener-bener apa bukan beneran.